Anaknya hiperaktif. Kronologi lengkap 3 balita tewas terbakar saat kamar dikunci sang ibu di Pulau Gadung, Jakarta Timur. 3 balita tewas terbakar di dalam kamar yang terkunci. 3 balita ini dikunci di kamar rumahnya saat kebakaran di Jalan Cipinang Bunder, Cipinang, Jakarta Timur. Sementara sang ibu tak berada di rumah saat terjadi kebakaran. Sang ibu sedang menjemput kakak korban di sekolah. Kapolsek Pulau Gadung, Kompol Suroto, mengatakan, pada saat kejadian ketiga korban berada di lantai 2 rumah yang kamarnya dalam keadaan terkunci. Kamar dalam keadaan dikunci agar anak-anaknya tidak keluar dari dalam kamar, karena takut anak-anaknya terjatuh dari lantai 2, kata Suroto. Dari keterangan ibu korban, Dwi Maulisa, di dalam kamar lantai 2 itu hanya ada kipas yang menyala. Lebih lanjut Suroto mengatakan, api mulai berkobar sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Api yang diduga berasal dari kamar itu kemudian membesar dengan cepat dan menyambar ke rumah-rumah lainnya di gang tersebut. Menurut Suroto, pada saat kejadian kakek korban sebenarnya sudah berupaya menyelamatkan ketiga cucunya, namun nahas tak berhasil. Pada saat itu saksi 3, kakek korban, lalu memberitahu dan meminta bantuan warga lainnya untuk memadamkan kebakaran, kata Kapolsek. Dwi Maulisa, 30 tahun, ibunda dari 3 balita korban tewas dalam kebakaran di Cipinang, mengunci para korban di dalam kamar sebelum kebakaran terjadi, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, pagi. Bukan tanpa alasan, Dwi mengunci kamar itu karena memahami karakter salah satu anaknya yang hiperaktif. Dia ingin mencegah ketiga anak-anaknya itu dari kejadian membahayakan jika mereka keluar kamar sembarangan. Hal itu diungkapkan pengurus RT sekaligus tetangga dari orang tua korban, Satrio Setiono, 57. Jadi karena ada salah satu anak yang terlalu hiperaktif, kalau kebuka pintunya langsung pergi kemana-mana, ucapnya di TPU Rorotan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Menurut Satrio, Dwi Maulisa dan suaminya Yedi Julianda memiliki 5 anak. Anak pertama Fatia, 9, lalu Bilkis, 8, dan ketiga korban yakni Kanaya Khalifah, 4, Muhammad Rafka Al-Ghifari, 3, dan Dina Nur Ashifa, 1. Pada saat kebakaran, kedua kakak korban selamat karena masih berada di sekolah. Saat itu, Fatia dan Bilkis sedang dijemput oleh ibunya sementara ketiga korban berada di dalam kamar. Anak pertama dan kedua selamat karena mereka masih sekolah, kata Satrio. Kanaya, Rafka, dan Ashifa meninggal dengan tragis dalam kebakaran di Jalan Cipinang Bunder, RT 05 RW 18 Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, pagi. Ketika kebakaran terjadi dan api membesar, ketiga korban terjebak di dalam kamar. Mereka lalu diduga terjatuh dari lantai 2 dan tertimpa puing-puing rumah yang ludes terbakar itu. Adapun akibat kebakaran ini, sebanyak 17 rumah terbakar dan 90 jiwa juga terpaksa mengungsi. Adapun saat kebakaran terjadi, ketiga korban terjatuh dari lantai 2 dan tertimpa puing-puing rumah yang ludes terbakar itu. Saripudin, 40, kerabat korban sekaligus salah seorang saksi mata mengungkapkan, jenazah ketiga balita itu ditemukan berdekatan di lantai dasar. Pas di bawah tingkat, di pojokan, sudah tertimpa. Dari atas jatuh ke bawah tertimpa kayak kayu-kayu sisa kebakaran itu, ucap Saripudin. Terkait kronologi kebakaran, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, istri Saripudin menyaksikan asap tebal serta mencium bau gosong menyeruak dari atas rumahnya. Adapun rumah Saripudin berada persis di sebelah rumah yang ditempati korban, di dalam sebuah gang di Jalan Cipinang Bunder. Asal api itu dari rumah korban, enggak tahu asalnya dari korslet listrik atau gimana, katanya. Api lalu dengan cepat menyambar rumah-rumah lainnya dalam gang sempit itu. Saripudin akhirnya keluar rumah dan berteriak mengabarkan warga lainnya bahwa ada kebakaran. Saat itu, karena dilanda kepanikan, Saripudin tak ingat bahwa masih ada 3 balita yang terjebak di dalam rumah itu. Enggak ingat ada balita karena fokus api mau madamin, sudah besar banget apinya, kata Saripudin. Pas saya teriak kebakaran baru mereka keluar, dikiranya kan api di bawah tuh, enggak tahunya posisi api dari atas, ucapnya lagi.
Kebakaran selanjutnya ditangani petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api hingga pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Setelah api padam total, barulah warga setempat mengetahui ada 3 balita yang tewas terjebak di dalam rumah. Karena bangunan sudah hancur jadi jatuh ke bawah. Ini kan bukan rumah dakan, rumah yang kayu triplek, jadi ketiga korban dari atas jatuh ke bawah, ucapnya. Posisi korban sudah tertimpa. Dari atas jatuh ke bawah tertimpa kayak kayu-kayu sisa kebakaran itu, katanya memperjelas.